Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa tak adil. Ketika kita sudah berjuang sekuat tenaga, berdoa sepenuh jiwa, namun tetap harus menerima kenyataan yang tak sesuai harapan. Lalu kita duduk di sudut malam bertanya-tanya, kenapa aku ya Allah? Air mata jatuh tanpa diminta. Hati terasa sesak, seolah dunia ini hanya menyisakan luka dan kecewa. Namun, pernahkah kita berpikir berapa lama kita akan terus larut dalam ratapan? Berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk menyesali sesuatu yang tak bisa kita ubah? Meratapi takdir adalah penjara batin. Ia tidak mengubah masa lalu, tidak memperbaiki keadaan, dan tidak membawa kita lebih dekat pada solusi. Ia hanya memperpanjang kesedihan, menumbuhkan prasangka buruk kepada Allah, dan menggerogoti iman yang dulu kita banggakan. Padahal takdir bukanlah akhir. Ia adalah awal dari proses pembentukan jiwa. Setiap ujian, kegagalan, kehilangan, atau jalan buntu adalah bagian dari skenario ilahi yang ditulis oleh Zat yang Maha Tahu apa yang terbaik. Tapi ketika kita sibuk meratapi, kita menolak untuk melihat hikmah. Kita menolak untuk tumbuh. Allah tidak menakdirkan apapun tanpa alasan. Bahkan air mata kita pun dicatat dan dibalas. Namun Allah juga tidak ridha jika kita tenggelam dalam keluhan. Ia ingin kita bangkit, melanjutkan langkah dan percaya bahwa setiap takdir memiliki tujuan. Berhenti meratapi takdir bukan berarti mengabaikan rasa sakit, tapi itu berarti memilih untuk sembuh, memilih untuk mempercayai bahwa setelah malam yang panjang, ada fajar yang menanti. Dan siapa tahu, justru dari luka inilah Allah sedang menuntun kita pada versi terbaik dari diri kita yang sesungguhnya. Kini saatnya berhenti bertanya kenapa, dan mulai berkata, baiklah, aku percaya padamu ya Rabb. Dari sinilah perubahan bermula. Dari sini kita belajar. Menerima takdir adalah langkah pertama menuju kedewasaan ruhani. Memahami hakikat takdir antara kehendak Allah dan perjalanan hamba. Takdir seringkali menjadi kata yang berat untuk diterima, apalagi jika bentuknya adalah kehilangan, kegagalan, atau rasa sakit. Namun sebelum kita belajar menerima takdir, kita perlu memahami apa sebenarnya takdir itu dalam pandangan Islam. Takdir, qadar, adalah ketetapan Allah yang telah tertulis jauh sebelum kita lahir. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik maupun buruk, telah diketahui dan ditentukan oleh Allah dengan penuh hikmah. Namun penting untuk kita pahami bahwa takdir bukan berarti keterpaksaan. Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan kehendak, pilihan dan akal untuk bertindak, dan itulah yang menjadi dasar hisab, perhitungan amal kelak di akhirat. Lalu bagaimana kita menyeimbangkan antara ketetapan Allah dan usaha manusia? Bayangkan hidup ini seperti berada di atas jalan raya yang telah dibangun oleh Allah. Kita tidak bisa mengubah jalurnya, tapi kita bisa memilih bagaimana kita akan melaluinya. Dengan bersabar atau mengeluh, dengan beriman atau menyalahkan, dengan bangkit atau berputus asa. Maka takdir bukanlah alasan untuk pasrah tanpa usaha, melainkan panggilan untuk berjuang dengan penuh kesadaran. Meratapi takdir berarti kita belum memahami siapa Allah sebenarnya. Padahal Allah bukan hanya zat yang menetapkan, tapi juga Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dan Maha Tahu. Kita hanya melihat satu kepingan kecil dari cerita hidup kita, sementara Allah melihat keseluruhan lukisan besar yang sedang Ia ciptakan. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi adalah jalan terbaik. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah dibuang ke dalam sumur? Bukankah Musa alaihissalam pernah dibuang ke sungai? Bukankah Rasulullah pernah diusir dari kota kelahirannya? Namun lihat bagaimana Allah mengangkat mereka setelah itu. Hidup ini bukan soal menghindari luka, tapi soal bagaimana kita menanggapi luka itu dengan iman. Ketika kita memahami bahwa setiap takdir memiliki maksud, maka tidak ada lagi alasan untuk meratap. Yang ada hanyalah semangat untuk memahami dan menerima dengan lapang dada. Takdir bukan akhir. Takdir adalah awal dari keajaiban iman. Berhentilah berkata, seandainya aku tidak melakukan ini, pasti tidak akan terjadi begitu. Karena Rasulullah bersabda, jika engkau ditimpa sesuatu maka jangan katakan, seandainya aku lakukan begini, pasti begini. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Hadis riwayat Muslim. Maka berhentilah meratapi, tundukkan hati lalu katakan,
percaya kepada takdir-Mu ya Allah. Kini saatnya aku melangkah kembali. Bahaya meratapi takdir, luka jiwa yang tak terlihat. Meratapi takdir bukan hanya menyisakan air mata, tetapi juga melahirkan luka-luka jiwa yang tak terlihat. Banyak orang yang tersenyum di luar, namun hatinya remuk karena terlalu lama menyimpan kecewa pada takdir yang tidak mereka inginkan. Mereka merasa hidup tidak adil, merasa Tuhan telah mengabaikan mereka, hingga pada akhirnya hati pun menjadi beku, sulit menerima cahaya hidayah. Inilah bahaya besar dari meratapi takdir. Ia menggerogoti iman secara perlahan. Seseorang yang terus-menerus bertanya kenapa aku, tanpa pernah mencari makna di balik takdir tersebut, lama-lama akan kehilangan arah. Ia mulai menyimpan prasangka kepada Allah, merasa bahwa doa-doanya sia-sia, dan berpikir bahwa tak ada gunanya lagi berharap. Padahal dalam Islam berprasangka buruk kepada Allah adalah bentuk awal dari kehancuran batin. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika prasangkamu baik, maka engkau akan melihat kebaikan Allah meskipun keadaan tampak buruk. Tapi jika prasangkamu buruk, maka hati akan terus memberontak, dan itulah yang membuat luka semakin dalam. Meratapi takdir juga menghalangi seseorang dari syukur. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang hilang, kita lupa mensyukuri apa yang masih kita punya. Kita lupa bahwa meskipun doa tentang jodoh belum dikabulkan, tapi kita masih diberikan kesehatan. Meskipun usaha belum berhasil, tapi Allah masih menjaga kita dari musibah besar. Meratapi takdir membuat kita buta terhadap nikmat. Lebih dari itu, meratapi takdir bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup. Ia enggan mencoba kembali, takut gagal lagi, dan akhirnya memilih berhenti. Ia mengurung dirinya dalam duka yang berkepanjangan, menutup telinga dari nasihat, menolak harapan baru. Dan saat itulah setan masuk dengan bisikannya. Membisikkan bahwa hidup ini sia-sia, bahwa Allah tidak adil, bahwa lebih baik menyerah saja. Padahal, justru ketika hati sedang lemah itulah kita perlu dekat dengan Allah. Karena yang bisa mengobati luka jiwa bukan waktu semata, tapi iman. Allah tidak pernah menyuruh kita menyukai semua yang terjadi, tapi Allah menyuruh kita bersabar agar hati tetap selamat. Ingatlah, para nabi pun pernah kecewa, sedih, bahkan menangis karena takdir. Tapi yang membedakan mereka adalah mereka tidak meratap, mereka berserah. Nabi Yakub berkata saat kehilangan putranya, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Quran Surat Yusuf ayat 86. Inilah cara seorang hamba yang beriman. Ia tidak memarahi takdir, tapi memeluknya dengan doa dan kepercayaan. Cara menerima takdir dengan hati yang lapang. Menerima takdir bukanlah perkara mudah. Terlebih jika takdir itu datang dalam bentuk kehilangan, kegagalan, atau sesuatu yang sangat kita cintai. Tapi bukan berarti mustahil. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Yang kita perlukan adalah bimbingan darinya dan kesiapan hati untuk menerima segala kemungkinan. Berikut beberapa langkah yang bisa membantu kita menerima takdir dengan hati yang lebih lapang. Sadari bahwa takdir adalah milik Allah, bukan hamba. Langkah pertama untuk bisa menerima adalah dengan menyadari bahwa kita bukan pemilik hidup ini. Kita hanya hamba yang berjalan dalam skenarionya. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, bukanlah hasil mutlak dari kendali kita. Kita boleh merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan. Rasulullah bersabda, "Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya kita diminta untuk terus berikhtiar, tapi juga siap menerima apapun hasil dari usaha tersebut, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Berdoalah untuk dikuatkan, bukan hanya dilepaskan. Kadang kita terlalu fokus meminta agar masalah kita segera selesai, tapi lupa bahwa yang kita butuhkan adalah kekuatan hati, agar tetap tegar di tengah ujian. Mintalah kepada Allah agar diberi kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan, bukan hanya sekadar jalan keluar. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kuatkan imanku, dan beri aku kemampuan untuk menerima apa yang Engkau takdirkan. Doa seperti ini jauh lebih dalam, karena mengarah pada transformasi hati. Ingat bahwa setiap takdir mengandung hikmah. Apapun yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah, walau kita belum bisa melihatnya sekarang. Mungkin Allah menunda sesuatu agar kita belajar sabar.
Mungkin Allah mengambil seseorang agar kita kembali hanya bergantung padanya. Mungkin kegagalan hari ini adalah pengantar untuk kemenangan esok. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ini adalah kunci. Allah tahu kita tidak. Maka berhentilah menebak maksudnya dan belajarlah untuk percaya. Tulis rasa dan ubah perspektif. Menulis bisa jadi cara terapi untuk hati. Tuliskan apa yang kamu rasakan lalu coba ubah narasinya. Bukan lagi, mengapa ini terjadi padaku, tapi ubah menjadi, apa yang Allah ingin ajarkan lewat ini. Dengan begitu, hati mulai terbuka untuk melihat sisi lain dari takdir. Dekat dengan Al-Quran dan orang syalih. Bersahabatlah dengan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran ada banyak kisah orang-orang yang diuji tapi tetap bertahan. Kita akan menemukan kekuatan dari mereka. Dan jangan berjalan sendirian. Bersandarlah pada komunitas, sahabat, atau guru ruhani yang bisa membimbing kita kembali kepada Allah. Takdir bukan akhir, bangkit dan ciptakan jalan baru bersama Allah. Setelah hati mulai menerima takdir, langkah berikutnya adalah bangkit. Inilah titik balik yang paling menentukan dalam perjalanan ruhani seorang muslim. Karena iman yang sejati bukan hanya diuji saat kita sedang jatuh, tetapi juga saat kita ditantang untuk bangkit kembali setelahnya. Banyak orang yang berhenti pada fase menerima. Mereka sudah tidak lagi menangisi takdir tetapi belum juga melangkah. Diam, terjebak dalam ketenangan semu. Padahal hidup ini bukan tentang diam di tempat, tapi terus bergerak menuju Allah. Maka sadarilah, takdir yang menyakitkan bukanlah akhir dari cerita kita. Itu hanya babak yang Allah izinkan agar kita belajar lebih banyak. Dan Allah ingin kita melanjutkan kisah ini dengan semangat dan arah yang baru bersamanya. Bangkit dengan semangat baru. Bangkit bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tapi berarti membawa pelajaran dari masa lalu untuk dijadikan bekal melangkah ke depan. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam yang pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, masuk ke dalam perut ikan, lalu berdoa dalam gelap, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah tidak membiarkan Yunus dalam gelap. Doa itu menjadi awal dari kebangkitan dan pengampunan. Dan setiap kita bisa menjadi Yunus, jika kita mau mengakui kelemahan dan kembali bersandar penuh kepada Allah. Gunakan takdir sebagai bahan bakar amal. Takdir yang sulit bisa menjadi bahan bakar amal yang besar. Banyak orang yang kehilangan, lalu berjuang untuk menjadi penolong bagi mereka yang bernasib sama. Ada yang gagal dalam bisnis, lalu menjadi mentor bagi pengusaha baru. Ada yang pernah terpuruk, lalu menjadi motivator ruhani. Takdirmu, betapapun pahitnya, bisa jadi ladang amal yang paling subur jika engkau mau memanfaatkannya. Jangan simpan luka itu sendirian. Ubah ia menjadi pelita untuk menerangi jalan orang lain. Yakini bahwa jalan Allah selalu terbuka. Seringkali kita merasa bahwa jika satu jalan tertutup, maka selesai sudah. Padahal, jika satu pintu tertutup, Allah bisa membuka pintu lain yang lebih luas dan lebih sesuai untuk kita. Kuncinya adalah jangan berhenti melangkah. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Takdir bukan tembok tapi belokan. Mungkin bukan ke arah yang kita mau, tapi selalu ke arah yang Allah tahu lebih baik untuk kita. Kita tidak pernah tahu takdir seperti apa yang menanti di depan. Tapi kita tahu satu hal, selama kita berjalan bersama Allah, maka tak ada jalan yang sia-sia. Tanda hati telah ikhlas menerima takdir. Ikhlas menerima takdir bukan berarti berhenti merasa sakit, bukan juga berarti lupa akan luka yang pernah terjadi. Ikhlas adalah saat hati tenang dengan apa yang telah Allah tetapkan dan tidak lagi menggugatnya. Hati yang ikhlas adalah hati yang tunduk, bukan karena terpaksa, tapi karena percaya bahwa Allah tak pernah salah dalam menulis skenario hidup kita. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita telah ikhlas menerima takdir? Berikut beberapa tandanya. Tidak lagi menyalahkan masa lalu. Salah satu tanda bahwa seseorang telah ikhlas adalah ia berhenti mengulang-ulang cerita yang sama dengan nada penuh penyesalan. Ia tidak lagi berkata,
Andai saja dulu aku memilih jalan lain, atau seandainya tak terjadi begini, ia mengganti itu dengan, ini sudah terjadi atas izin Allah, pasti ada hikmah. Orang yang ikhlas menyadari bahwa masa lalu adalah takdir yang tidak bisa diubah, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah memperbaiki responnya hari ini. Merasa tenang saat mengingat ujian itu. Saat hati masih panas, mengingat ujian saja bisa menimbulkan amarah atau kesedihan. Tapi ketika hati mulai ikhlas, maka kenangan yang dulu menyakitkan akan menjadi pelajaran yang menenangkan. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena hati telah berdamai dengan apa yang terjadi. Ketenangan hati adalah buah dari keyakinan bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah yang Maha Mengetahui. Bisa mendoakan kebaikan bahkan untuk penyebab luka. Inilah derajat tinggi dari keikhlasan. Ketika engkau bisa mendoakan orang yang telah menyakitimu, atau mendoakan kebaikan untuk keadaan yang dulu membuatmu hancur, bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau kuat. Engkau tidak ingin membawa kebencian dalam perjalananmu kepada Allah. Nabi sendiri memberi contoh ketika penduduk Taif melempari beliau hingga berdarah-darah. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Orang yang ikhlas telah melepas semua beban di hatinya. Ia hanya ingin Allah ridha, kembali semangat menjalani hidup. Tanda berikutnya adalah semangat yang kembali muncul. Ia bangkit tersenyum dan menjalani hari-harinya dengan rasa syukur. Ia tahu hidup ini singkat dan tak ingin menghabiskannya dalam penyesalan. Ia memutuskan untuk hidup sepenuhnya dengan keimanan dan harapan baru. Ikhlas mengubah cara pandang dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku lakukan dengan semua ini. Dan dari sana tumbuhlah ketenangan yang hakiki, lebih dekat dengan Allah. Pada akhirnya, tanda terindah dari hati yang ikhlas menerima takdir adalah kedekatan dengan Allah. Ujian yang dulu menyakitkan kini justru menjadi sebab seseorang semakin rajin berdoa, semakin cinta pada Al-Quran, semakin dalam tawakalnya. Ia mungkin tidak mendapat apa yang ia inginkan, tapi ia mendapat apa yang ia butuhkan, Allah. Berhenti meratapi takdir, mulailah hidup dengan ridha. Setiap kita punya kisah yang tak ingin diulang, kenangan yang menyakitkan dan harapan yang pernah runtuh. Namun hidup bukan tentang menghindari luka, melainkan tentang bagaimana kita belajar menyembuhkannya. Dengan iman, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Berhenti meratapi takdir bukan berarti hati tidak pernah menangis, tapi itu adalah pilihan untuk tidak membiarkan air mata menjadi penghalang bagi langkah ke depan. Karena takdir, seberapapun pahitnya, telah ditulis oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Jika hari ini engkau masih meratapi yang telah lalu, berikan kesempatan pada hatimu untuk sembuh. Lapangkan dada, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Maka engkau akan melihat, perlahan-lahan hidup kembali menemukan warna. Harapan kembali tumbuh, dan langkah menjadi lebih ringan. Jangan biarkan takdir yang berat mengunci masa depanmu. Allah membuka lembaran baru setiap hari bagi hambanya yang mau bangkit. Dan siapa tahu takdir yang lebih indah sedang menunggu di balik kesabaranmu hari ini. Karena yang Allah minta bukan hasil akhir, tapi usaha dan keikhlasan. Maka teruslah melangkah. Jangan menoleh terlalu lama ke belakang. Hidupmu masih panjang dan Allah masih menyimpan banyak kejutan indah yang belum kau lihat. Ridhalah, maka hatimu akan hidup kembali.